Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Jangkung, putra Sunan Muria yang dimakamkan di Pati. Kisah Syekh Jangkung atau Saridin begitu populer di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, putra Sunan Muria ini konon punya kesaktian di atas rata-rata seperti apa kisahnya. Makam Syekh Jangkung berada di Desa Landok, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Jarak dari pusat kota Pati sekitar 19 km 30 menit jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. Makam tokoh penyebar Islam di Pati pada abad ke-15 ini masih terawat hingga sekarang. Banyak perziarah dari Pati maupun dari luar daerah di makam yang berada di utara Pegunungan Kendeng ini. Syekh Jangkung bernama Retno Jinolyo dan R.A. Pandanarum. Makam istrinya juga berada di komplek makam Syekh Jangkung. Juru kunci makam Syekh Jangkung, Kartono, mengatakan silsilah dari Syekh Jangkung ada beberapa versi. Di antara ada yang mengatakan Syekh Jangkung putra dari Sunan Muria, namun ada pula yang menyebut dia putra dari Ki Ageng Karingan yang ada di Tayu Pati. Syekh Jangkung ada dua versi, itu berada dengan silsilah yang ada di Ketoprak. Menurut Kartono, awalnya daerah Desa Landong yang berada di utara Pegunungan Kendeng merupakan hutan belantara. Syekh Jangkung semasa remaja dikenal bernama Saridin. Diceritakan Kartono, Saridin sempat berkenalan sampai di daerah Mataram, yaitu saat itu sedang dilanda wabah dan peperangan. Saat bertemu Sultan Agung, Saridin yang memiliki kesaktian itu diminta membantu menangani wabah penyakit dan peperangan. Singkat cerita, Saridin dapat menemukan tugasnya oleh Sultan Agung. Dia diberi wilayah kekuasaan di Pegunungan Kendeng sebelah utara. Jadi di Jogja pada waktu peristiwa di Kulon Progo itu juga ada. Setelah beberapa di hutan rawa di situ dipanggil Sultan Agung karena tadi ada musibah, ada peperangan. Syekh Jangkung diminta adu kesaktian dan benar-benar memiliki kesaktian. Kemudian diajak bergabung untuk menghadapi wabah penyakit dan peperangan itu. Lama kemudian dinikahkan dengan kakak Sultan Agung yang bernama Retno Jinoli, terang Kartono. Ceritanya dulu sini masih hutan, masih gunung. Wong Syekh Jangkung itu dikasihi kekuasaan separuh dari gunung sebelah utara, Gunung Kendeng di utara wilayah Syekh Jangkung. Gunung Kendeng ke selatan wilayah Sultan Agung. Ada pembagian wilayah masing-masing. Kartono mengimbuhkan. Kartono mengatakan Syekh Jangkung juga sempat berguru kepada Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Saat menjadi murid Sunan Kudus, Syekh Jangkung sering memamerkan kesaktiannya kepada para santri lainnya.
Sunan Kudus pun tidak suka terhadap sikap Syekh Jangkung tersebut. Kemudian dewasa berpindah berguru dengan Sunan Kudus. Syekh Jangkung itu memiliki kepandaian tapi terlalu ditujukan ke santri lama dan akhirnya Sunan Kudus marah, ujarnya. Sunan Kudus, kata dia, tak mau menerima Syekh Jangkung menjadi muridnya karena sifatnya yang suka pamer kesaktian. Dia ini isi hatinya masih berkeinginan untuk berguru dengan Sunan Kudus. Dia sampai mendengar mengaji di dalam kardus 4 buang air besar. Lama-kelamaan ketahuan sama istri Sunan Kudus, kata dia. Singkat cerita, WC dibongkar, Syekh Jangkung lari, terkena kotoran sampai ke daerah pasar. Mencium Syekh Jangkung yang berbau pada lari. Akhirnya dinamakan Pasar Buyaran, ujarnya. Syekh Jangkung diperkirakan wafat pada 15 Rajab 1563 tahun. Saka Syekh Jangkung dimakamkan di desa Lando, Kayen, Kabupaten Pati. Setiap 15 Rajab pun biasanya masyarakat menggelar buka luwuh di makam Syekh Jangkung. Wallahu alam, kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.